Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak nih, ada pantunnya nih. Ada salam di atas kampak, jawab salam belum kompak. Yang jawab salam didoakan, amin. Amin ya Allah. Biar supaya kita sehat walafiat. Yang belum pergi haji, mudah-mudahan bisa pergi haji, amin. Yang nggak jawab salam, masuk angin. Amin. Mau masuk angin. Ya kan, karena jawab salam adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Dari ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi-islahi ma'isatina linailis sa'adah warido. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Ya'la Saddad radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal-ajizu liman ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Rawahu at-Tirmizi wa Ibnu Majah. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah. Terus gimana? Luar biasa. Ini luar biasa begini ya. Biar gerakan jangan ngantuk. Nanti kalau dibilang apa kabar adik semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Bisa? Siap? Siap. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Semuanya? Luar biasa. Allahu akbar. Sekali lagi ini masih ada yang tidur. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita bahas tausiah apa kultum ini. Tahu nggak kultum kepanjangannya apa? Kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit, tapi kebanyakan orang makainya itu kultum kuliah 70 menit. Kuliah terserah antum. Kuliah terserah antum, terserah saya gitu. Baik, nanti akan coba kita lihat perpanjangan waktu kayak main bola aja. Adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi melalui jalur sanad Abi Ya'la Saddad. Ternyata Rasulullah menyatakan, orang yang cerdas itu bukan mereka yang pendidikannya bagus. Bukan mereka yang lulusan D1, D2, D3. Bukan mereka yang lulusan S1, S2, S3, apalagi S10 jurusan Bintaro.
Bukan mereka yang gelarnya profesor itu yang dikategorikan cerdas dalam hadis Rasulullah. Bahkan kalau kita belajar dalam Stephen Covey, bukunya The 8 Habits, 8 kebiasaan orang menuju sukses, dinyatakan orang cerdas diantaranya menurut Stephen Covey adalah orang yang cerdas secara fisiknya, yang dikategorikan physical quotient. Physical quotient apa artinya? Cerdas secara fisik. Seperti apa orang cerdas secara fisik? Cerdasnya itu biar dia sehat, dia rajin olahraga. Biar enggak sakit-sakitan, pola makannya bagus. Sekarang itu mumpung masih adik-adik belum dibatasi makan semuanya. Tapi kalau sudah asam urat, kangkung kagak boleh. Betul nggak? Siput kagak boleh. Ya Allah, kalau kolesterol nggak boleh apa? Daging, ya kan? Jeroan, nggak boleh itu. Mumpung Anda tidak dibatasi minumlah. Betul nggak? Ya, akhir kata kita bisa lihat ikan paus makan permen, ausmen. Jadi karena suruh banyak minum, masa saya nggak minum gitu ya? Nah, perbanyak minum sebelum jantung Anda bocor. Kalau jantungnya udah bocor, berarti dibatasi minumnya. Berarti nikmat sehat luar biasa. Tapi ini bukan yang dimaksud dalam hadis Rasulullah. Cerdas secara fisik. Bukan cerdas secara emosi. Nah, tetapi yang dijelaskan dalam hadis al-kaisu, orang yang cerdas, al-alim, orang yang pinter. Makna yang sederhana dengan al-kais. Orang yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu. Orang yang senantiasa mendundukkan hawa nafsunya. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena nafsu, kalau senantiasa diikuti, kalau kita mengikuti hawa nafsu, ibarat kuda liar. Pernah lihat kuda liar nggak? Hah? Sering kuda liar lihat? Terbang. Karena adik-adik lihat kuda liar? Nah, tidak boleh menghina, ya kan? Tidak boleh menghina sesama kuda. Sampai mana tadi kita? Jadi lupa ya. Kuda liar itu kalau kita menuruti hawa nafsu diibaratkan kuda liar. Kuda liar itu kita naik di atas kuda liar. Dan kita belum bisa mengendalikan kuda liar. Nggak bisa pegang kekang kuda liar. Kira-kira kita jatuh nggak tuh dari kuda? Terpontang-panting kita jatuh, nyungsep. Masih mending kalau di pasir, kadang-kadang di comberan. Itu kalau kita menuruti hawa nafsu. Kita merasa tidak puas. Karena kita udah punya uang, beli jam tangan, 1 boleh nggak? Nah, karena menuruti hawa nafsu, dia beli 30. Ini berarti orang yang mengikuti hawa nafsu. Beli motor udah bagus, pengen beli lagi, kan nafsu terus gitu ya. Nafsu itu ibarat kita minum air laut. Semakin banyak minum air laut, kira-kira semakin haus ya. Ini orang yang mengikuti hawa nafsunya. Berbeda mereka yang tidak mengikuti hawa nafsunya, menundukkan hawa nafsunya. Ibarat kuda liar. Kita sebagai pemain kuda yang sudah terlatih. Kira-kira kuda liar kemanain saja mau tuh kuda liar. Artinya apa? Bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Oh, kita naik kuda, mau kemana? Di Cimampang. Mau nggak jalan tuh kuda? Bisa ngikut. Mau kemana? Ke Gici Bogor.
Mau ke mana? Gizi Bekasi. Mau gizi apa lagi nih? Depok kan? Bandung udah ada. Cibatam. Jauh deh. Ini kalau tadi nafsu kita bisa kendalikan. Makanya nafsu itu kalau dalam kajian ekonomi Islam, itu orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam memenuhi apa saja, dalam konsumsi, dalam makan, minum, maka yang dituruti adalah won. Won artinya apa won? Keinginan, nafsu aja. Kalau nafsu kadang-kadang apa tuh? Pengen terus. Itu nafsu. Kita nggak ada niat untuk beli barang, tapi kalau udah ke mall pasti beli nggak? Ya kan? Ini kadang-kadang nafsu. Tapi kalau di dalam Islam tadi orang yang tidak menuruti hawa nafsunya, itu berarti dia sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Makan satu piring ya sudah satu piring. Kalau lebay, dalam Islam ya tadi israf berlebih-lebihan, itu makan satu piring boleh nggak? Kita makan satu piring boleh nggak? Boleh. 2 piring boleh? Kalau 1 drum? Nah, ini yang di dalam Islam yang dikategorikan tidak boleh. Karena kenapa? Israf berlebih-lebihan, lebay. Nah ini kembali, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dinyatakan orang yang cerdas itu dia menundukkan hawa nafsunya. Kalau dia udah bisa menundukkan hawa nafsunya, itu gampang. Dia akan melakukan perbuatan kebaikan menjadi manusia yang bermanfaat. Wa amila lima ba'dal maut, dia akan mengerjakan perbuatan perbekalan untuk nanti dia setelah kematian, berarti alam akhirat. Dia berbuat baik, mumpung belum meninggal dunia. Tadi dalam renungan, kalau kita sudah meninggal dunia, kira-kira bisa melakukan amal kebaikan nggak? Sholat bisa, baca Quran bisa, sedekah bisa, haji bisa, membantu saudara bisa? Tidak bisa. Gue ke bawah. Tapi kalau kita masih sehat, itu kita bisa lakukan. Wa amila lima ba'dal maut, dan kita mengerjakan perbuatan tadi yang baik. Di antaranya apa? Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk apa? Yang dikategorikan adalah tengil. Itu perbuatan buruk. Tahu tengil? Apa tuh artinya tengil? Iseng. Apalagi? Susah diatur. Jayul. Kan itu kategori tengil ya. Tapi bangor. Ya. Tapi ada juga yang dimaksud dengan tengil yang saya sampaikan berkaitan dengan orang yang tidak menundukkan hatinya, pasti dia akan tengil. Tengil itu ada kepanjangannya. T yang pertama takabur. Apa artinya takabur? Sombong. Jadi orang yang menuruti hawa nafsunya itu akan menjadi sombong dia dimanapun dia berada. Sebagai dia atasan, sombong dia karena memiliki perusahaan. Satu perusahaan dimarah-marahin semuanya. Satpam, office boy, manajer, direktur, dimarahin semuanya. Karena dia apa? Memiliki kekuatan. Sombong dia. Di perusahaan dia raksasa. Di perusahaan dia hebat. Dia marah-marah. Di rumahnya dikeplak binnya, diem aja. Ada kayak begitu? Nah ini takabur. Sombong. Adik-adik ini calon pemimpin, jangan sombong. Jangan sombongnya gimana? Nanti kalau jadi pejabat jangan sombong. Karena jabatan cuma sebentar. Kalau kita sombong, pasti masyarakat juga akan males nemenin. Nah, tuh sosok kayak Jokowi sombong nggak kira-kira? Nah, itu boleh tuh ditiru tuh. Takabur nggak boleh. Kalau atasan, nah Haji Muhyiddin di sini.
Ini bukan sinetron ini kan. Ini kalah mama. Nah, ini kembali. Takabur. Boleh kita ambil contoh sinetron. Kita setel, kita tayangkan sinetron yang dari RCTI. Namanya apa? Tukang bubur naik haji. Sosok siapa yang sombong? Sosok Haji Muhyiddin. Udah pergi haji 2 kali. Sekarang jadi RW, kakinya di... Ya Allah, pertanyaannya, menjamin atau tidak kira-kira orang yang pergi haji akhlaknya baik? Ini ada kesombongan, dia tidak mau orang lain lebih hebat dari dia. Ini kan kategori takabur. Takabur sombong. Sombong itu tadi. Kita lihat juga model. Kita pindah channelnya ke SCTV. Ada orang yang sombong nggak? Ustazah sombong pulak balik ke Mekah. Namanya Ustazah aja. Wah, jadi siapa namanya Ustazah aja? Yang kemarin jatuh miskin ngontrak. Kau tahu, nemenin istri. Nah, coba kita lihat, ada yang pergi haji sampai 3 kali, siapa namanya? Haji Jamal, sama juga. Akhlak, apakah menjamin haji, ustazah, dia akhlaknya baik, menjamin nggak? Belum tentu. Yang menentukan adalah diri kita semuanya. Makanya orang yang menundukkan hati itu, orang yang menundukkan hawa nafsunya itu, yang kategori yang awalnya tadi takabur, tidak takabur. Jadi yang awalnya orang yang menuruti hawa nafsunya tengil, tengil, berarti tidak sombong. Saya yang pertama tadi apa? Takabur, sombong. Coba lihat. Berapa banyak perceraian suami istri gara-gara apa kira-kira? Kesombongan, perbedaan gaji antara istri dengan suaminya. Betul nggak? Karena istrinya merasa gajinya tinggi, akhirnya perceraian. Benar nggak? Nah, ini yang dikategorikan kesombongan, nggak boleh. Suaminya juga sama. Karena dia mencari rezeki, dia sewenang-wenang. Bila makanya ini ada pesan buat calon-calon suami, buat calon-calon istri semuanya. Nih, ada syair. Buat mana dulu nih? Mau calon istri apa calon suami nih? Calon istri dulu. Ada pesan. Kalau nanti adik-adik ingin disayang oleh suami, ada syairnya. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Benar gak? Apa semuanya? Ayo. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Kami jangan kau bohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Itu yang perlu dilihat. Ini kadang-kadang tadi ada kesombongan. Sering kita nipu suami. Yang perempuan yang maksudnya ibu-ibu. Yang suaminya juga sama, sering nipu istrinya. Yang awalnya sebetulnya nggak rapat, dibilang rapat. Betul nggak? Nih, pesan untuk calon suami. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah istri, janganlah kau sakiti. Nah, nih ada kelanjutannya. Jadi pertama tadi, jagalah istri, jangan kau sakiti.
tangisan istri, tangisan bidadari. Bener nggak? Ya Allah, jangan kita nodai tadi. Jangan kita menyinggung perasaan. Harus saling cinta mencinta. Tidak boleh sombong. Karena kalau sombong tadi yang rusak bukan orang lain, kita sendiri. Tadi dalam tausiah juga, dalam renungan diingatkan. Orang yang sombong itu dibuktikan oleh Allah. Fir'aun. Ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Pengen kita ditenggelamkan ke lautan. Umat Nabi Nuh sombong. Tenggelam nggak di air? Banjir. Lalu yang beriman kepada Allah selamat. Ini yang kategori. Kalau orang yang menundukkan hatinya itu no tengil. Yang pertama tadi T-nya apa? No takabur. Habis T apa? No egois. Artinya apa no egois? Jangan mementingkan diri sendiri. Jadi jangan mementingkan diri sendiri. Kalau egois itu bahaya. Kalau kawan-kawan misalkan kalau egois, kalau saat pergi haji, pengen nggak pergi haji? Nanti mau pergi haji, mau umroh karena egois, kadang-kadang mementingkan diri sendiri. Makanan prasmanan, dia habisin semuanya sama dia, masih banyak orang lain. Itu yang ciri-ciri egois. Yang lain dapat nggak makan? Ya Allah, karena mementingkan diri sendiri itu no egois. Jangan. Itu mementingkan hawa nafsu. Kalau egois bisa juga kategori pengen menang sendiri, pengen dihormati, itu egois. Tapi nggak pernah menghormati orang lain. Ingin dihargai, tapi nggak pernah menghargai orang lain. Itu kategori egois. Pengen mencubit, tapi tidak mau dicubit. No egois. Habis egois apa? N. N itu no nakal. No nakal, jangan nakal. Ini kalau yang nakal kan saya bingung, kenapa yang nakal itu remaja aja ya? Kenakalan remaja, padahal masih banyak bapak-bapak itu kenakalan bapak-bapak kena nggak ada. Kenakalan ibu-ibu nggak ada. Kenakalan nenek-nenek udah ada. Kenakalan bapak-bapak, kakek-kakek? Ya Allah. Yang disebut kenakalan remaja. Ya Allah, padahal remaja, ingat, remaja itu pemuda masa akan datang. Kata Bung Karno, dia membuat filosofi yang menarik. Dia bilang, masih ingat waktu di iklan? Berikan aku 1000 orang dewasa, akan aku cerabut gunung Semeru sampai akar-akarnya. Dan berikan aku 10 orang pemuda, akan aku goyangkan dunia. Mantap ya? Hebatan mana kira-kira? 10 orang pemuda, kalau 1000, kok bisa itu dicabut? Ya tadi tuh 1000 dia digali kan, lama-lama rata lagi kira. Itu yang dikategorikan gunung Semeru. Tapi kalau pemuda, goncangkan dunia, goyangkan dunia. Tapi kata anak-anak sekarang, berikan aku 7 orang pemuda, akan aku jadikan boyband. Kalau yang perempuan, berikan aku 9 wanita, akan aku jadikan kirgel. Benar nggak? Ya Allah, kenakalan remaja. Ini orang kalau nakal jadi remaja, naudzubillah. Di antaranya apa kenakalan remaja? Pesta narkoba. Sekarang narkoba, naudzubillah, ini bukan hanya mahasiswa aja yang belum lama ini digerebek di Jogja dan Jawa Tengah. Artis kena nggak? Bahaya kalau kita nakal, bahaya narkoba akan menghancurkan jiwa kita, bahkan karir kita. Siapa yang nyangka karir artis yang menarik, yang luar biasa, udah papan gilesan papan atas. Ya kan? Itu hancur dengan sendirinya. Gara-gara apa? Narkoba. Apalagi pejabat, ada nggak?
pejabat mereka, anak pejabat. Ada kan? Orang biasa juga banyak. Makanya dalam catatan BNN, tahu BNN, apa kepanjangan BNN? Badan Narkotika Nasional itu dijelaskan. Ternyata tahun 2012, orang yang mengkonsumsi narkoba, pecandu narkoba kurang lebih 3,8 juta. Banyak nggak kira-kira itu? 3,8 juta orang yang mengkonsumsi narkoba, na'udzubillah. Berarti bahaya di depan kita itu narkoba. Bahkan ada juga catatan selain BNN, yaitu pecinta anti narkoba. Itu dia mencatat sampai 5 juta orang pecandu narkoba tahun 2012. Na'udzubillah. Berarti boleh jadi narkoba itu bahaya di depan kita itu. Dengan melalui permen, awalnya gratis, lama-kelamaan jadi makan. Jadi mengkonsumsi. Nih, sekedar informasi nih. Buat kawan-kawan semuanya, narkoba itu menurut para penelitian kedokteran, itu akan merusak sel-sel organ tubuh kita, termasuk otak kita. Ternyata ini benar. Waktu saya ceramah di Bogor, nah itu ketemu ada salah satu jamaah. Selesai acara, ceramah ngobrol. Saya ini, mohon maaf, saya ini mantan pengkonsumsi narkoba. Saya udah tobat sekarang. Tapi tobat saya ini kayaknya nggak berarti. Kenapa? Nyeselnya belakangan saya. Karena kenapa? Saya baru tahu dengan mengkonsumsi narkoba, ketika saya buang hajat, air besar, air kecil, itu nggak terasa itu. Keluar dengan sendirinya. Itu bahaya narkoba. Akhirnya sampai detik ini dia pakai pampers. Pakai pampers itu. Karena merusak tadi organ tubuh, listrik. Kalau istilah listrik itu orang mengkonsumsi narkoba bisa listriknya konslet. Kalau konslet dikira nyambung lah gitu. Itu nggak tahu dia lagi jalan tiba-tiba keluar bau apa ya? Dia sendiri keluar. Itu istilah kerannya itu udah apa itu? Betul. Masya Allah, na'udzubillah, itu bahaya. Sampai dia penasaran kok sampai jiwanya, dirinya itu sampai begitu. Akhirnya dia lihat ibunya bawa belanja dari pasar, bawa daging. Dagingnya udah dipotong-potong, ibunya lagi masuk ke dalam, diambil satu daging, dibawa ke kamar. Rupanya dia di dalam rumahnya itu masih ada sisa narkoba, jadi sabu-sabu. Dia penasaran, kok bisa badannya itu hancur. Akhirnya daging biasanya warnanya apa? Warna merah. Ditaburin kayak bedak kan ya? Kayak bedak ditaburin, ternyata apa? Yang awalnya merah langsung gosong, hitam, kebakar. Terbayang bagaimana kalau masuk dalam tubuh kita itu akan hancur. Makanya para pengamat menyatakan, pengamat kesehatan, orang-orang sekarang kan kalau ada masalah larinya kemana? Narkoba kan? Biar supaya katanya masalahnya hilang. Yakin nggak hilang, justru bertambah masalahnya. Benar nggak? Cuma sesaat dia supaya dia play, tenang gitu. Setelahnya belekan. Nauzubillah, bahkan tadi hancur. Mau nggak kira-kira depan belakangnya itu hancur? Nauzubillah, jauhi narkoba itu. Tadi yang kategori, tadi apa? Nakal ya. Ini narkoba luar biasa. Nakal juga untuk pemuda-pemuda ini. Itu free sex, itu kategori nakal juga itu. Yang tadi kategori pacaran. Masih ingat tuh kalau orang udah nakal, udah seneng, cinta, itu luar biasa. Apa? Tai ayam terasa coklat itu kalau cinta. Benar nggak? Luar biasa, kadang-kadang agama, norma udah lupa. Karena udah ada teknologi handphone 3G. Ya kan, kalau dulu kan orang nggak pakai pacaran jarak jauh, itu pakai 3G itu udah bisa itu. Kangen, telepon, pacarnya di Bandung. Yang laki-lakinya, yang perempuannya di Jakarta, ditelepon. Halo, Yayang ada di mana? Yang di Jakarta dia jawab, saya ada di WC ini. Ah, nggak percaya? Coba lihat, ini punya aku. Ya Allah.
Ini pertama udah model begitu. Nanti ketemu pegang-pegangan, awalnya pegangan tangan. Kata dia, yes, berhasil. Kata laki-lakinya. Hari kedua apalagi ya? Pegang pinggang. Setelah pinggang berhasil, yes, berhasil. Strategi berikutnya, hari ketiga, gimana ya? Strategi hari ketiga, dia bilang apa? Mikir-mikir gimana caranya ya, biar bisa mencium. Oh, dia cari alasan. Pas ketemu dengan pacarnya, dia bilang, Yayang, tahu nggak? Tadi malam aku bermimpi. Bertemu dengan kamu, dan aku menciumi kamu. Tapi sayang, itu cuma mimpi. Mau kenyataan nggak? Nih, silakan. Ya Allah. Modus ya. Ya ini karena kenapa? Kenakalan ini, kenakalan. Karena tidak ada benteng agama yang kuat. Nah, yang terjadi apa? MBA, Married by Accident. Kalau kata orang Bologadung, makan es cendol nggak pakai kelapa, perut bocah pejendol, dicari mana ya bapaknya. Kata pujangga, dia menyatakan, puter-puter kota Semarang, kepiting nggak ada kepalanya. Pinter-pinter bocah sekarang, dicari mana dia bapaknya. Ya Allah. Na'udzu bila kata orang Arab, Yasin Tabarok. Baru kemarin dilihatin, paginya kuah korok. Na'udzu. Ini masih untung kata orang-orang sekarang. Nikah, udah nikah, lahir. Ini ada, enggak nikah, enggak apa, udah lahir duluan. Ya Allah, na'udzu. Bila ingat saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah. No nakal, jangan nakal. Kenapa Allah menurunkan siksa? Allah menurunkan berbagai macam penyakit. Ada yang namanya virus HIV. Apa? HIV kan? HIV AIDS. AIDS kan? Ada yang namanya sifilis. Raja singa. Singanya aja serem, apalagi rajanya. Ya Allah, kekebalan dalam jiwa kita itu hancur. Apa sebabnya gonta-ganti pasangan? Kalau diibaratkan teman-teman pada punya plastis nggak nih? Punya plastis nggak? Saya tanya nih semuanya. Kalau adik-adik punya plastis, kemudian dipakai di komputer Anda sendiri, di laptop Anda sendiri, nggak kemana-mana. Kira-kira aman nggak plastisnya? Sekarang saya tanya, plastisnya gonta-ganti laptop, gonta-ganti komputer di rental, di warnet, kira-kira banyak virusnya nggak? Itu orang yang tidak menjaga kehormatannya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Tapi kalau orang yang menjaga kemaluannya itu insya Allah selamat. No nakal, jangan nakal. Nauzubillahi min. Kemudian apa lagi dari tengil itu? G, galak. No galak, jangan galak. Kadang-kadang apa? Suami galak, banyak istrinya yang kabur, benar nggak? Suaminya galak, istrinya kabur. Istrinya apalagi galak, suaminya juga kabur. Ada nggak gitu? Bahkan poligami, begitu nggak? Ya Allah, itu gara-gara apa? Istrinya galak kepada suaminya. Terbalik juga sama. Ada yang suaminya galak terhadap istrinya. Na'udzu billah, jangan galak-galak. Karena kalau galak-galak, orang lain juga akan jelek image-nya kepada kita. Nah ini ada dia yang dibelakang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya apa? Iya. Apa? Tadi tengil, tadi G, lagi apa? I. I itu apa? I itu iri. No iri. Oke, saya ulang lagi. Tengil, T-nya tadi apa? No takabur. Kemudian T-nya apa? No egois. Jangan egois. Kemudian apa lagi? N. No nakal. Terus apa lagi? G. No galak. Jangan galak. Yang kelima tadi, no iri. Jangan iri. Terutama ini para calon ibu-ibu nih, biasanya kalau sudah berumah tangga, biasanya itu iri aja sama tetangganya. Lihat tetangganya punya motor baru, asam uratnya naik. Ada nggak yang begitu? Lihat tetangganya punya motor, punya mobil baru, asam lambungnya naik.
Ya Allah. Lihat tetangganya punya rumah baru, diopnam rumah sakit. Ya Allah, iri nggak boleh lihat tetangganya punya gelang tangan lebih hebat dari dia. Dia nggak mau tetangganya itu punya gelang tangannya hebat, besar, gedenya sepelek becak. Karena tetangganya itu punya pelek segede pelek becak, akhirnya terjadi apa? Pingsan. Ya Allah, naudzu billah. Ini iri bahaya. Kita lihat, termasuk nanti suatu saat adik-adik jadi seorang bisnismen. Amin. Ini saya lihat orang, ciri-ciri orang yang sukses itu mukanya bercahaya. Amin. Ini semuanya saya lihat mukanya bercahaya. Apa sebabnya? Adalah baik, adik-adik semuanya yang terakhir. Kalau tadi no iri. Kalau no iri, sebelum kita lanjutkan ke yang L, yang terakhir. No iri ini coba kita belajar dengan pedagang di Tanah Abang. Pedagang di Tanah Abang jualannya sama nggak? Sama-sama, dia tukang baju walaupun mereknya beda. Tapi pelanggannya beda-beda nggak? Udah ditentukan rezekinya, jangan iri. Rezeki udah ditentukan oleh Allah, kesuksesan udah ditentukan oleh Allah masing-masing. Yang terakhir L. L-nya itu apa? Litik, no litik. Apa itu litik artinya? Apa litik? Curang, culas. Apa lagi? Mengambil hak orang lain, kalau sekarang bahasanya korupsi. Nah, saya tanya adik-adik. 2 ditambah 3 biasanya berapa? 5, tapi suatu saat 2 ditambah 3 bukan 5 hasilnya. Boleh jadi hasilnya minus 3. Nah, lu dari mana nih hasilnya? Nih, saya jawab melalui contoh saja. Sekarang UMP, upah minimum provinsi 1 bulan berapa duit? 2.200.000 sebulan. Anggaplah 2 juta rupiah. Saat kita dapat gajian 2 juta rupiah sebulan, kita merasa kurang. Akhirnya cari sabetan kanan kiri, ambil hak orang lain, ambil korupsi 3 juta rupiah. Adik-adik mau pengen banyak sabetan nggak? Kalau pengen banyak sabetan jadi tukang delman, sabetannya banyak. Bener nggak? Nah, ini kembali tadi 2 juta rupiah ngambil duit orang lain berapa duit? 3 juta rupiah. 2 ditambah 3 jadi berapa? 5 juta rupiah. Betul gaji kita 1 bulan